Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Putra Wirawan dengan NIM 2309116027. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas praktikum algoritma struktur data, yaitu tugas mini project pertemuan kelima. Di video ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu manajemen keyboard. Langsung saja kita ke codingannya. Pertama di sini ada import OS. Untuk import OS ini nanti akan saya gunakan untuk membersihkan terminal. Lalu ada kelas yang pertama yaitu Node Keyboard. Node Keyboard ini untuk menyimpan atribut-atribut seperti ID keyboard, nama keyboard, PCB, cache, switch, keycaps, stabilizer. Untuk menyimpan ini ke dalam sebuah linked list. Lalu ada self next itu untuk pindah ke node selanjutnya dalam sebuah linked list. Lalu ada kelas kedua yaitu manajemen keyboard. Kelas ini sendiri sesuai namanya yaitu manajemen keyboard untuk memanajemen keyboard itu. Lalu pertama ada fungsi init yang berisi self-head. Self-head ini menjadi sebuah pointer untuk mengakses setiap node yang ada di linked list. Lalu fungsi kedua ada tambah keyboard. Di sini untuk menambahkan keyboard dengan atribut ID keyboard, nama, PCB, cache, switch, keycaps, dan stabilizer. Dan juga itu untuk ditambahkan ke node tadi. Lalu ada tambah keyboard dari tengah, mirip dengan fungsi yang sebelumnya, tapi ini akan menambahkan keyboard di tengah. Lalu selanjutnya ada tambah keyboard dari tail. Fungsi ini lagi-lagi sama seperti sebelumnya, hanya saja penambahannya dari belakang atau dari tail. Lalu selanjutnya ada cek ID keyboard. Fungsi ini untuk memeriksa ID keyboard apakah ID keyboard tersebut ada dalam sebuah node di linked list. Lalu selanjutnya adalah fungsi perbarui keyboard untuk memperbarui atribut-atribut dalam sebuah node yang ada di linked list. Lalu selanjutnya ada tampilkan keyboard. Tampilkan keyboard ini untuk menampilkan setiap node dengan atribut-atributnya dalam sebuah linked list. Lalu ada fungsi hapus keyboard. Hapus keyboard ini berfungsi untuk menghapus sebuah node dari linked list berdasarkan ID yang telah diinputkan. Lalu ada quick sort ID. Ini untuk men-sorting menggunakan metode quick sort dan ini berdasarkan ID. Untuk alasan kenapa saya memilih quick sort akan saya jelaskan di akhir. Lalu di sini ada quick sort berdasarkan nama, kurang lebih sama seperti yang di atas, tapi ini berdasarkan nama. Lalu ada fungsi quick sort. Fungsi quick sort ini sendiri sebagai metode untuk melakukan quick sort. Lalu ada jump search. Jump search ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan searching atau pencarian di linked list menggunakan metode jump search. Untuk alasan menggunakan jump search sendiri akan saya jelaskan di bagian akhir. Lalu di sini ada variabel manajemen keyboard object yang dimana itu variabel membuat sebuah kelas menjadi objek. Lalu di sini saya menambahkan keyboard atribut-atribut ke dalam sebuah node dan masukkannya ke dalam linked list menggunakan fungsi ini. Lalu ada dev clear atau fungsi clear, ini untuk membersihkan terminal. Lalu ada fungsi menu yang akan menampilkan menunya seperti tambah, perbarui, tampilkan, dan hapus. Lalu ada juga urutkan, cari, dan terakhir keluar. Lalu setiap menu saya bagi menjadi per fungsi. Jadi ada dev tambah keyboard, lalu ada dev perbarui keyboard, lalu ada dev tampilkan keyboard, baru ada hapus keyboard, ada urutkan, ada cari keyboard. Langsung saja kita jalankan programnya. Oke. Di sini pertama-tama kita bisa menambahkan keyboard. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk menampilkan 3 keyboard tadi yang telah ditambahkan. Langsung saja tampilkan keyboard. Di sini sudah terdapat 3 keyboard dengan ID keyboard sebagai berikut dan atribut-atribut lainnya. Ada juga keyboard kedua dengan atribut sebagai berikut. Ada juga keyboard ketiga dengan atribut sebagai berikut. Langsung saja kita tekan enter untuk melanjutkan. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menambahkan keyboard. Langsung saja tambahkan keyboard.
Lalu kita coba pertama ditambah di awal. Kita masukkan saja ID keyboardnya. Lalu kita bebas masukkan nama keyboardnya apa. Di sini saya akan coba masukkan keyboard Vantage. Lalu masukkan PCB namanya. Lalu cache. Lalu switch. Lalu keycaps. Saya akan beri nama seperti itu saja. Stabilizer. Nah, nanti akan ada muncul pesan keyboard dengan ID yang telah diinputkan tadi, yaitu saya inputkan 12 12 12 berhasil ditambahkan. Kita coba tampilkan. Nanti dia akan menambah di awal sebagai berikut. ID keyboard 12 12 sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita selanjutnya akan mencoba menambahkan di tengah. Di sini kita coba dengan ID ini ya, 234765. 234765. Oke, tekan enter untuk melanjutkan. Kita tambah keyboard, tambah di tengah, masukkan ID yang baru terlebih dahulu. Saya masukkan 321. Lalu kita coba kasih nama terlebih dahulu. Lalu dia akan disuruh untuk menginput ID keyboard sebelumnya untuk kita menambahkan di tengah-tengah. Tadi saya akan masukkan ke 234765. Lalu akan muncul lagi pesan keyboard dengan ID yang telah diinputkan tadi, yaitu 321984 berhasil ditambahkan. Tekan enter untuk melanjutkan, kita tampilkan, maka dia akan muncul di sini setelah 234765 dan berada di tengah-tengah. Kita coba untuk yang terakhir, yaitu tambah di akhir. Kita masukkan lagi ID keyboardnya, lalu nama keyboardnya Nah, akan muncul lagi pesan keyboard dengan ID yang telah diinputkan berhasil ditambahkan. Kita tampilkan lagi, maka dia akan muncul di akhir. Seperti itu. Lalu kita coba akan ubah atau perbarui keyboard yang diinputkan terakhir tadi, yang ID 090909. Langsung saja kita ke menu yang kedua, yaitu perbarui keyboard. Kita akan masukkan ID-nya, yaitu 090909. Kita masukkan nama barunya. Di sini saya akan beri nama Steel Series. CB-nya juga kita ubah jadi Steel Series. Case-nya juga keycaps juga. Stabilizer. Nah, keyboard dengan ID tersebut berhasil diperbarui. Kita cek lagi di tampilkan keyboard. Maka keyboard yang tadi sudah berhasil diperbarui. Lalu kita coba hapus salah satu keyboardnya. Di sini saya akan menghapus keyboard dengan ID 123654. Kita coba hapus. Lalu kita hapus 123654. Nah, keyboard dengan ID yang diinputkan tadi 123654 berhasil dihapus. Kita tekan enter saja. Lalu kita cek lagi apakah berhasil dihapus, dan ya, keyboardnya tersisa 5. Tadi ada 6. Kita tekan enter saja. Selanjutnya ada urutkan. Kita bisa mengurutkan berdasarkan ID. Dan di sini kita coba yang pertama, yaitu ascending. Dan dia akan mengurutkan berdasarkan ID. Yang pertama 0909, lalu 1212,
lalu yang awalannya 2, awalannya 3, dan awalannya 5. Lalu kita juga bisa mengurutkan secara descending atau terbalik gitu. Nah, di sini langsung diurutkan terbalik dia. Nah, selain itu kita juga bisa mengurutkan berdasarkan nama. Dan juga ascending dan descending. Kita coba dulu yang ascending. Di sini langsung urut dia namanya. Dan ID keyboardnya dan nama keyboardnya berpindah tempat. Jadi nama keyboard yang paling atas. Seperti ini. Lalu kita bisa balik dengan descending. Dan berhasil, dia jadi terbalik gitu urutannya. Terakhir kita bisa mencari. Kita akan coba mencari. Lalu kita masukkan ID keyboardnya. Apakah ID keyboard tersebut ada atau tidak? Kita coba ke 090909. Jika ada, dia akan menampilkan pesan keyboard ditemukan. Lalu jika kita tekan enter, dia akan menampilkan atribut-atribut dari ID yang telah diinputkan tadi. Lalu jika kita masukkan ID-nya salah, kita sembarangan aja di sini, kosong. Lalu dia langsung munculkan pesan keyboard tersebut tidak ada. Kita bisa tekan enter untuk melanjutkan. Lalu yang terakhir, keluar dan program telah selesai. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan alasan saya memilih quickshort. Alasan saya memilih quickshort dibandingkan dengan merge short, salah satunya yaitu karena performanya lebih cepat. Dari yang saya baca-baca gitu, performanya dia lebih cepat dibandingkan merge short. Lalu juga implementasinya lebih mudah dibandingkan merge short. Dan bisa dilihat tadi cukup singkat dalam implementasinya. Cuma tadi saya membagi menjadi dua fungsinya, yaitu quickshort ID dan quickshort nama. Lalu ada juga kenapa saya lebih memilih jump search dibandingkan Fibonacci. Lagi-lagi dengan alasan yang sama, yaitu performa yang lebih cepat. Dari yang saya baca juga itu lebih cepat dibandingkan Fibonacci. Lalu lebih simple dibandingkan Fibonacci. Dan ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.